Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air ya. Ketemu lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih? Mantan ketua BEM UGM ya, yang kemarin-kemarin ini lancang kali muncungnya menyebut Prabowo NPD lah ya kan. SPPG katanya perkumpulan penjilat Prabowo Gibran lah ya. Kelihatan kali kan, kelihatan kali patennya seolah-olah idealis gitu kan. Walaupun nggak tahu juga idealisme jenis apa yang dia apa namanya itu anut begitu, yang dia perjuangkan. Tapi yang bikin ngakak ya sampai guling-guling di lantai, akhirnya ada seorang netizen yang mengungkap rekening si mantan ketua BEM tersebut. Ternyata teman-teman, dia ketahuan sering menerima transferan dari anggota DPR. Makanya kenceng kali dalam menyerang Prabowo dan Jokowi. Ternyata tukang cebok toh. Ketahuan deh. Malu deh. Kalau masih punya malu, ya kan? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Dari orang segini banyaknya, siapa yang percaya sama Prabowo? Harus percaya sama lu yang suka terima transferan daripada orang-orang. Nah, itulah teman-teman ya. Kalau kebohongan itu tetap akan bisa dibuka walaupun kamu sembunyikan di dalam lubang semut pun, ya kan? Nah, si kawan itu kalian tahu ya, itu adalah seorang BEM dari UGM ya. Dan di mana dibongkar oleh si mbaknya ini ya, bahwa pertama ya, dia sering mendapatkan transferan, kedua adalah, nah nanti teman-teman coba kalian dengarkan ini ya, supaya teman-teman tidak salah kaprah dan teman-teman bisa lihat nanti apa, nanti saya akan kasih komentari kenapa kok bisa seperti ini teman-teman ya. Oke? Dari orang segini banyaknya, siapa yang percaya sama Prabowo? Ya gue masih percaya sama presiden. Emangnya harus percaya sama lu yang suka terima transferan daripada orang-orang. Dan ini ya, kalau lu kemarin ngomong masalah pendidikan gak ada yang gratis, semua gak ada yang gratis. Nih, apa? Lu juga dapat beasiswa. Sama aja. Dari segini banyak, siapa yang percaya sama DPR kita? Jangan percaya sama DPR. Tapi kok malah main transferan sama DPR? Gimana sih? Lagu lama. Gak sinkron sama perlakuannya. Masih mau nunggu dibongkarin lagi? Tio, Anda itu adalah orang BEM, saya juga orang BEM bro. Saya paham dan ngerti apa di posisi kamu sekarang ini ya. Yang begini-begini ya, kita juga pernah ditawarin seperti itu. Kalau Anda mengatakan bahwa beasiswa, nah ya Anda juga dapat beasiswa kok. Nih, mahasiswa ketua BEM nih. Anda kena dapat mahasiswa, dapat beasiswa juga kok. Dan kalau Anda berkata tadi bahwa para DPR, nah ini apa maksudnya ini? Transfer sama orang-orang DPR. Jadi teman-teman ya, perhatikan ini bahwa orang-orang ini sekarang sedang menggiring opini agar kita tidak suka dengan pemerintah. Begitupun masih banyak aja yang membela mereka ya. Oke, jadi buat teman-teman, kalau soal BEM, saya paham banget soal BEM itu ya. Kenapa? Karena dulu saya juga bagian dari BEM itu ya. Kalau anggota DPR ya kan, apalagi kalau ada kampanye-kampanye, wah. Jadi udahlah bro, Tio ya. Saya paham dan ngerti apa maksudmu ya. Jadi permainan politik-politik beginian itu udah apa ya? Saya bilang itu udah lagu lama lah ya. Dan Anda juga menerima kok ya, seperti itu yang dibongkar oleh mbaknya ini. Ya, siapa di sini yang masih percaya sama anak ingusan yang namanya Sitio itu ya. Teman-teman, tolong ayo kita support pemerintah, apapun pemerintah saat ini ya. Mari kita support supaya pemerintah itu berjalan dengan baik ya. Kalau pemerintahan ini berantakan, maka yang berdampak bukannya cuma kepada hanya pemerintahnya, tetapi kepada kita semua guys. Jadi ayo kita bergandengan tangan ya, kita support pemerintah saat ini. Kalau kalian mau politik-politik nanti 2029, oke? Waduh. Itu dari mana aja itu transferannya? Aduh, saya juga pingin dong.
Mantan ketua BEM Koclak ya, Koplak. Kasih tahu gimana caranya itu biar sering mendapat transferan ya, kalau perlu dari anggota DPR gitu ya, 2 digit, 3 digit gitu. Aduh, keren kali ya Mbak Silviatan dan juga mas-mas yang barusan mengaku dulu ketika kuliah juga menjadi bagian dari anggota BEM ya. Tahu sendirilah ya, kelompok mahasiswa yang tergabung dengan BEM itu tahu sama tahu lah. Makanya kau ya jangan banyak bacot, kau dibongkar semuanya sama netizen. Motiar kau. Lanjut. Mengelola SPBG itu bagus dan tindakan yang sangat heroik karena SPBG sejatinya adalah satuan penjilat Prabowo Gibran. Bisanya cuma caci maki, dengki, iri, jahil, dan kaniaya. Gini nih ya kalau golongan anak abah itu. Sukanya mencaci dan memaki, dia merasa benar. Harusnya Anda itu menunjukkan kontribusi untuk bangsa dan negara. Bukan hanya caci dan makian yang kau lontarkan. Kritik pedas. Tunjukkan kontribusinya. Koclak ya. Bisanya kau cuma mencaci, memaki, iya kan? Ya memang seperti itu Bang, karena memang dia menerima transferan itu dengan perintah kerja ini gitu. Jadi macam intelijen. Jadi kita kan sering melihat ya film-film box office gitu ya, Hollywood tentang kerja intelijen Eropa, intelijen Amerika, Inggris dan lain sebagainya. Sama tukang caci, tukang maki itu juga bekerja dengan secara mirip intelijen. Dia ditransfer, langsung dikasih WA, kerjaanmu caci Prabowo. Aduh, lanjut. Pak Prabowo itu kan sejak lahir pengen jadi presiden. Orang lahir biasa nangis, bila lahir apa yang jadi presiden? Bagi saya tidak mungkin ada orang yang berprasangka baik pada Prabowo Gibran. Kalaupun ada, hanya 2 jenis manusianya. Pertama adalah orang yang bodoh. Yang kedua adalah orang yang turut menikmati kekuasaan Prabowo Gibran. Orang Indonesia tuh rela 5 tahun hancur-hancuran supaya orang yang sejak lahir pengen jadi presiden itu jadi presiden. Kembali lagi mengulah si BEM UGM si Tio nih ya. Orang yang sok paling pintar di dunia ini orang. Kok pakai peci, pakai baju koko. Berarti itu dalam acara nuansa keagamaan. Tetapi kok bicarakan kejelekan orang. Kok bilang bahwa Prabowo itu sejak lahir memang pingin jadi presiden. Orang lahir oe-oe. Kalau Pak Prabowo lahirnya kau bilang aku pingin jadi presiden. Kau kira kau lahir tahun berapa? Waktu Pak Prabowo lahir, mungkin kau masih di awang-awang entah di mana, bos. Lalu kau bilang ada 2 jenis manusia yang berprasangka baik dengan Prabowo Gibran. Yang pertama orangnya orang bodoh kau bilang. Orang berprasangka baik dengan orang lain itu hal yang wajar. Itu hal yang bagus. Kenapa kau bilang bodoh? Jangan gara-gara beda pandangan dengan kau bilang orang itu bodoh. Setiap orang punya pandangan masing-masing. Jangan kau paksakan kehendakmu, jangan kau paksakan pandanganmu diterima orang. Jadi ingat, beda pandangan itu sah-sah aja, tapi tetap mulut dijaga adabnya. Jangan gara-gara berseberangan denganmu kau bilang orang bodoh. Jangan kau bilang gara-gara berseberangan bahwa dia mendapatkan bagian dari pemerintah. Pakai akal sehat deh, bercuma kau mahasiswa BEM UGM lagi, naruh malu UGM. Jangan sok merasa pinter, masih masuk UGM aja kau udah pinter. Belum tentu kau lulus, belum tentu kau bisa menjadi presiden, belum tentu kau menjadi apa-apa. Jadi jangan sombong banget. Ya, di atas langit masih ada langit kawan. Hati-hati, tetap jaga adabnya. Sudah, beda pandangan sah-sah aja, tapi jangan gara-gara beda pandangan kok membuat orang itu labelnya bodoh. Beda pandangan sah-sah saja, tapi tetap jaga adabnya. Itu adalah sebuah nasihat yang sangat bagus. Dan saya yakin
tidak akan masuk ke kepalanya si mantan Bem Koplak ini. Aduh, kirain kau ini bener-bener bodoh gitu ya. Saya menganggap ini orang sebetulnya bener-bener bodoh. Jadi dia nggak mengerti mana yang benar, mana yang salah. Ternyata saya keliru. Ini adalah agen, ya, agen tukang cebok, tukang caci, tukang maki yang bekerja dengan cara semacam intelijen gitu. Cuma menerima transferan, kemudian melakukan kerjaan, ya kan. Nanti setelah mencaci memaki, mungkin akan di WA juga, ya kan. Tugas selesai gitu. Ketahuan deh lu ya. Hebat kali Mbak Silviatan itu bisa mengungkap aliran dana ke rekening si mantan BEM ini. Aduh, malu kali aku macam kayak gini. Lanjut. Ketua BEM UGM Tio Ardianto sebut memilih Soeharto, Jokowi, dan Prabowo adalah kebodohan. Memangnya orang ini atau anak ingusan ini lahirnya tahun berapa ya? Taruhlah anak ini usianya 20, kalau semester akhir ya, 22 tahun lah, 22 tahun. Berarti itu kelahiran 22 tahun, kelahiran 2004 mungkin ya. Kelahiran 2004. Sedangkan Soeharto itu dulu jadi presiden pertama kali tahun 67 ya. 32 tahun terakhir Soeharto itu jadi presiden tahun 97 sebelum dijatuhkan tahun 98. Dan yang salahnya lagi ya, Soeharto itu bukan dipilih ya, tapi memang sudah ditunjuk sebagai presiden karena waktu itu zaman Orde Baru. Jadi Soeharto itu bukan dipilih ya. Itu sudah salah ya. Yang kedua zaman Jokowi. Emangnya anak ini tahun 2014 itu usianya berapa? Baru 10 tahun. Apakah usia 10 tahun itu anak ini sudah ngerti politik? Hah? Sudah ngerti yang namanya milih presiden? Ya, sudah ngerti yang namanya kebijakan-kebijakan ataupun politik-politik ya, tentang politik. Apa anak 10 tahun waktu itu sudah mengerti ya? Ya. Mungkin kalau Prabowo, nah ini dipilih ya, dia memilih juga atau dia kealaman untuk menjadi seorang pemilih karena Prabowo itu tahun 2024 ya, mungkin anak ini sudah 20 tahun ya, sudah 20 tahun. Dan mungkin Jokowi 2019 anak ini sudah masih usia berapa. Jadi intinya ya, salah semua ini ya. Anak ingusan yang sok kritis, tapi ini salah semua ya. Ya, zaman Soeharto jelas ya, Soeharto itu tidak dipilih. Zaman Jokowi mana mungkin usia 10 tahun anak ini sudah ngerti politik dan ngerti apa, karena kan usia 10 tahun itu kan belum waktunya untuk memilih. Dan Jokowi 2019 anak ini baru berusia 15 tahun ya, masih juga belum memilih juga. Jadi ngerti apa anak ini soal milih-memilih ya. Aduh, dasar. Gini ya, karena saya menduga si Mahasewa mantan ketua BEM tadi belum lulus ya. Jadi saya menduga dia usianya itu 20-an awal ya. Loh, kok bisa Bang? Iya, kemungkinan besar 22 gitulah. Karena saya yakin dia itu tidak langsung lulus. Kalau saya dulu kuliah itu lulus 4 tahun ya, itu sudah skripsi dan sudah ujian gitu. Lulus pada usia 21 tahun. Nah, ini orang pasti anggap aja 22 tahun lah, tapi belum lulus. Jadi, ketika Jokowi menjabat sebagai presiden, ini usianya masih sekitar 10 tahunan. Ya. Tahu sendirilah 10 tahun itu kelas berapa? SD.
Aduh, Mahasewa. Ternyata kau bekerja dengan cara seperti ini, ya. Mencaci, memaki karena mendapat transferan dari anggota DPR. Lanjut. Kembali Pak Prabowo dihina oleh mantan BEM Ketua UGM ya, BEM UGM Tio Ardianto ya. Apakah sekarang udah lulus dengan mengatakan Pak Prabowo adalah MPD, Narcissistic Personality Disorder ya. Ini adalah gejala psikolog yang kepribadian yang seharusnya diagnosisnya dilakukan oleh seorang psikologis atau klinis atau psikiater untuk memastikan bahwa seseorang itu MPD atau tidak ya. Tapi ini digunakan untuk menjadi bahasa politik, bahasa diskusi, bahasa olok-olokan, bahasa kritik yang menyerang kepribadian seseorang. Bagi saya ya, seorang mahasiswa itu kan masih tahap belajar ya. Jadi dia itu belum memiliki kontribusi yang bermakna dalam penyelenggaraan negara, apalagi dalam upaya bagaimana negara ini melakukan lompatan-lompatan. Nah, apa yang dilakukannya hari ini terus diberi panggung oleh orang-orang yang cenderung membenci pemerintah ya. Kita tahulah ini orang-orang tua, orang-orang yang memang saya nggak berpikir dan cara berpikirnya itu bagaimana sehingga dia harus bisa dan menerima ya pembodohan oleh seorang anak yang sama sekali belum berpengalaman. Nah, betapapun bagusnya pemikiran dan teori itu kan kita tahulah itu adalah kebenaran spekulatif yang belum teruji secara empirik ya. Nah, bagi yang menyadari itu mestinya berpikir ulang. Sebenarnya Anda dalam posisi sudah paham apa enggak bahwa hasil-hasil pemikiran itu adalah kebenaran spekulatif. Kebenaran yang masih diuji dalam bentuk empiriknya. Yuk kita bedah apakah Pak Prabowo itu MPD. Saya katakan bahwa itu harus melalui diagnosis seorang psikolog ya atau dokter ya. Kalau melihat ciri-ciri umumnya bahwa seorang MPD itu memiliki kepercayaan diri yang berlebihan, egonya sangat tinggi, ingin dipuji-puji, tidak punya rasa empati, ya selalu iri jika melihat orang melebihi dan berhasil. Saya kira Pak Prabowo tidak punya karakter itu ya. Kalau Pak Prabowo itu percaya diri ya memiliki konfidensi yang sangat tinggi. Terlihat dari diplomasi internasional. Tapi juga perlu diingat, Pak Prabowo itu empatinya sangat tinggi. Bagaimana kasus TKW yang mau dihukum TKW, yang mau dihukum mati ya, diam-diam membayar advokat tanpa harus diliput ya. Sifat kemanusiaan yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu banyak sekali ya. Mengirim bantuan ke Palestina dengan jumlah yang sangat besar dan itu tidak mau diekspos ya. Tujuan Anda salah, Tio. Sadarlah ya, sadarlah. Iya, jadi narcissistic personality disorder ini adalah gangguan mental ya, gangguan psikologi, belum sampai pada gangguan kejiwaan. Tetapi diagnosis, penegakan diagnosis MPD itu hanya bisa dilakukan oleh tenaga medis terkait ya, dalam hal ini adalah psikiater. Ya, minimal psikolog lah seperti itu. Bukan seseorang yang belum lulus kuliah, nggak jelas keahliannya apa, ya nggak jelas tingkat intelijensinya setinggi apa, ya karena saya menduga IQ-nya di bawah 78, cuma pintar bacot aja dan memiliki akses karena dia mantan ketua BEM, dia memiliki akses ke beberapa anggota DPR, ya kan, untuk ya meminta transferan gitu. Aduh, jadi bacot gara-gara dikasih transferan. Coba transferannya macet itu. Pasti dia memuji-muji Prabowo. Nggak percaya, tengok aja nanti. Ya toh? Iya. Lanjut. Gila banget, Tio ex BEM UGM anggap Prabowo gangguan jiwa. Saya punya kecurigaan. Pinter itu kan soal kognitif. Barangkali memang presiden kita hari ini itu punya gangguan mental. Kita semua mungkin pernah bisik-bisik bahwa presiden kita itu NPD. Tahu singkatannya NPD ya? Narcissistic Prabowo Disorder. Kita baru aja dengar nih salah satu pernyataan dari Tio ex BEM UGM yang menyebut Prabowo itu mengalami NPD atau Narcissistic Prabowo Disorder. Atau sebenarnya dia pengen bilang memang NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Bahkan disebut bahwa kemarahan publik harus dikonversi jadi gerakan revolusioner. Pertanyaannya, kok bisa ya dia berpikir kayak gitu tanpa ada hasil psikolog klinis? Mari kita bahas.
Kowe ditokoi Gus Dur kecewa, ditokoi Basim kecewa, tokoi Pak Karno kecewa. Kowe apa milih tokoh sopo? Tokoi awam dewe. Boleh kita yang jembar dada. Saya itu tidak pernah ngeritik SBY sebagai presiden. Kalau ngeritik ya dia punya kebijakan apa, saya tidak cocok, saya kritik. Tapi saya sebut halnya apa. Di Presiden Soekarno dhisik wong ya kecewa. Wong lengsere Pak Karno ya lewat demo saat inflasi 600 dikit. Bulingnya Soekarno ya lewat demo. Nyatanya di Presiden Soeharto ya kecewa. Ya dipecat lewat demo, lewat power people. Itu Presiden Habibie ya kecewa. Kok nang sedilo ae. Lagi pres Habibie urung luguh tenanan ki nang pemilu. Kowe iku presiden transisi. Lho geneman kok ngono. Jadi nang pemilu kowe iku presiden transisi. Umumnya presiden tak dijamin konstitusi, kok ora ana presiden kok kon sedelo. Mau kon gawe persiapan pemilu. Mergo kuwi presiden wis ngono dikai warning ambek mahasiswa ambek pakar-pakar. Kamu ndak boleh punya keputusan strategis karena kamu hanya presiden. Lah sesuk aku barang anggap kiai transisi. Ora oleh fatwa penting kiai transisi. So bareng diketi Gus Dur ya kecewa meneh dipecat. Nah Megawati urung sempat mecat wis leren dhewe mergo mesti delok lah. Ora usah dipecat wis leren dhewe. Ya orang gampang kecewa itu merusak tatanan. Ambek NU kecewa, ambek Muhammadiyah kecewa. Ambek apa saja kecewa itu mental-mental kita harus mudah syukur. Bahkan ancaman Quran wa in syakartum la azidannakum. Kowe nak syukur tak tambahi. Wala in kafartum ora kok kowe nak kafir ora tak tambahi, nak ngono ringan. Jadi nak syukur ditambahi, nak ora syukur ora. Istilah Quran ekstrim wala in kafartum min adabi. Kowe nak kafir siksaku banget. Nah, coba sekarang orang-orang sing stres, sing tadoyuk fiddin, sing rasa agama digawe repot. Wah, setengah stres. Tuh, dengerin pernyataan dari siapa tadi? Siapa namanya itu? Gus Baha ya. Kasih pemimpin Soekarno diturunin, dikasih pemimpin Soeharto diturunin, dikasih pemimpin Habibie ya kan dicaci maki, dikasih pemimpin Gus Dur diturunin sama siapa bang? Sama wakilnya. Semuanya dianggap salah. Mau lu itu siapa yang jadi pemimpin? Abang Ibul. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.